Baik, selamat malam. Saya sampaikan kepada seluruh hadirin yang berada di Zoom maupun juga yang sedang menonton live di YouTube Dhamma Meta maupun Dhamma Televisi pada malam hari ini. Saya ucapkan Sukihotu Namo Buddhaya. Senang sekali malam ini saya berkesempatan untuk menjadi moderator pada acara yang sangat-sangat bermanfaat tentunya bagi kita semuanya dan tentunya masih dalam suasana yang sehat dan membahagiakan. Malam hari ini akan ada dua narasumber women ya, para Sri Kandi luar biasa ya, yang punya kiprah di bidang pendidikan ya. Jadi tujuannya mereka adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ya, seperti dalam amanat undang-undang preambul atau pembukaan luar biasa. Memang beliau-beliau ini nanti akan mengajak kita untuk melihat banyak inspirasi dan juga banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan oleh seorang wanita ya. Malam hari ini meskipun moderatornya pria, untung ada moderator pria. Biasanya kalau ada wanita moderatornya juga wanita. Tapi malam hari ini nampaknya jadi emansipasi pria ya. Oke, tema malam hari ini yang akan dibawakan adalah Women in Education Technology ya. Namun sebelum itu kita akan mendengarkan Dhammapada terlebih dahulu ya, yang nanti akan disampaikan oleh Anggun Damayanti. Kepada Saudari Anggun Damayanti, kami persilahkan untuk membacakan Dhammapada. Dhammapada Appamada Waku Syair 25. Uddahanena pamadena Sangyamena damena ca Dipangkairatahmedawi yang ogona bikirati, yang artinya dengan usaha yang tekun, semangat, disiplin, dan pengendalian diri, hendaklah orang bijaksana membuat pulau bagi dirinya sendiri yang tidak dapat ditenggelamkan oleh banjir. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih banyak Saudari Anggun Damayanti telah membacakan syair Dhammapada. Selanjutnya kita bacakan nama Karapata untuk memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita, Guru Agung Buddha Gotama. Mohon bersikap anjali. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhivaden Swagato Bhagavata Dhammo Dhammahang Namasam Sobhatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namam. Baik, para hadirin yang berbahagia, saya akan memperkenalkan kedua narasumber kita pada malam hari ini. Siapakah beliau ini dan seperti apakah kiprahnya di dunia pendidikan? Nah, saya ingin membacakan profil beliau. Silahkan untuk ditampilkan profilnya. Ya, pertama saya akan membacakan profil dari Ci Margarita. Ya, Ci Margarita. Nanti kemudian saya akan sapa beliau dengan
Cimarga gitu. Beliau adalah seorang Chief Growth Officer ya di Cakap ya atau PT Cerdas Digital Nusantara. Nanti kita akan banyak berbicara soal cakap.com. Apa sih cakap.com dan juga bagaimana dampak dari cakap.com ini terhadap pendidikan ya, terutama di bidang aplikasi atau teknologi. Boleh next? Nah, ini riwayat pendidikan beliau ya. 2010 sampai dengan 2014 beliau kuliah di Bina Nusantara University dan beliau ini menguasai beberapa bahasa ya, selain bahasa Indonesia yaitu bahasa Inggris dan juga bahasa Mandarin. Ini sosial media beliau dan beliau punya banyak pengalaman ya di bidang apa namanya teknologi ya khususnya ya. Oke, nanti kita akan berkenalan lebih jauh dengan beliau saat kita bincang-bincang nanti. Oke, kita akan lanjut untuk melihat profil dari narasumber yang kedua. Narasumber yang kedua pada malam hari ini yaitu Ci Inge Santoso ya. Nanti saya akan panggil beliau dengan sapaan akrab Ci Inge. Nah, oke. Siapakah beliau? Ya, beliau ini adalah seorang trainer ya. Beliau juga di Bali Usada Meditation, beliau adalah seorang fasilitator dan beliau juga ketua bidang pelatihan dan juga pengembangan Wandani atau Wanita Terawada Indonesia. Keep Mechanical Keyboard, kemudian di CV Dewi Samudra Sejahtera, di SS Hidroponik, dan selanjutnya programnya ada Ingisio Club Zoom, kemudian Success Quest, kemudian Leadership 8, Money Mastery, dan banyak lagi ya. Nanti kita akan bincang-bincang lebih jauh dengan beliau. Next. Oke, ya. Itu tadi sedikit profil dari narasumber kita pada malam hari ini. Sri Kandi yang ternyata begitu cinta dengan dunia pendidikan. Nah, saya mungkin awali dulu nih dari apa namanya pertanyaan ya. Mungkin boleh di highlight ya para narasumber kita. Boleh dari Ci Marga. Selamat malam, Ci Marga. Halo, malam. Gimana kabarnya? Sangat bersyukur ya bisa diundang di sini juga, jadi sangat bahagia lah. Oke, ya. Kemudian malam Cinge. Selamat malam. Sehat Cinge ya? Ya. Wah, begitu cerah sekali auranya, kelihatan sekali nih. Luar biasa. Bersinar-sinar pada malam hari ini ya. Oke, malam hari ini kita akan berbincang santai, tapi juga ada seriusnya sedikit juga nanti. Karena berbicara soal pendidikan itu kita membangun sumber daya manusia loh ya, bukan hal-hal yang sepele gitu ya. Dan butuh keseriusan juga, meskipun kita kemas dalam bincang-bincang yang agak santai tentunya, biar nggak kaku, biar nggak tegang. Nah, mungkin saya mulai dulu dari Cimarga nih. Ya. Pertanyaan yang kemudian dititipkan ke saya, sebenarnya apa latar belakang memadukan pendidikan dan teknologi ya, khususnya yang sudah dilakukan oleh Cakap. Mungkin boleh dijelaskan dulu Cakap itu apa sih sebenarnya gitu. Kata-katanya kok sudah menarik, Cakap itu membuat orang wah sudah menjadi pintar nih, Cakap nih gitu ya. Boleh silakan Cimarga. Oke, thank you Manggala ya. Sebenarnya latar belakangnya mungkin banyak juga yang bilang kan Cakap itu bahasa apa sih, bahasa Malaysia atau bahasa Indonesia. Nah, Cakap sendiri sebenarnya dipilih sebagai nama brand di perusahaan sekarang aku bekerja. Itu memang bahasa Indonesia, artinya itu mampu atau mahir. Nah, dari kata mampu atau mahir kan sebenarnya udah tidak jauh ya dari pendidikan lah gitu. Cakap sendiri itu adalah platform pembelajaran yang dimana kita
mengajarkan pembelajaran bahasa dan juga pembelajaran upskill atau untuk ini sih untuk training atau buat belajar di luar dari akademis seperti belajar digital marketing atau misalnya designers gitu ya untuk mensupport kehidupan banyak orang memang untuk meningkatkan kesejahteraan orang-orang lah biar punya skill gitu. Kita sebutnya upskilling platform. Khususnya memang untuk orang Indonesia dan itu bisa dipakai platform kita. Kebanyakan itu memang pembelajarannya semuanya online sih. Kebanyakan most of the people yang datang ke situ ke Cakap itu lewat aplikasi sih belajarnya, tapi juga bisa lewat website. Tadi pertanyaan yang mengenai apa latar belakangnya memadukan pendidikan dengan teknologi. Sebenarnya Cakap sendiri itu memiliki dua co-founder. Ya, nah co-founder ini tuh Tommy dan Johan. Mereka berdua tuh melihat bahwa adanya kesulitan akses untuk menemukan pengajar yang hitungannya itu lebih ke punya pengalaman lah. Dalam artian kadang kita juga punya kesulitan kan ingin misalnya belajar mengenai hidroponik misalnya. Nah, terus tapi belum punya kenalan mau belajar di mana. Nah, jadi somehow co-founder itu di saat itu ya di 2000 sebelum 2019 melihat ada kendala lah untuk menemukan pengajar yang reliable gitu. Dimulai dari di situ ada pain point gitu. Lalu dari pain point itu melihat dari data-data yang ada di Indonesia juga ternyata banyak sekali kayak orang-orang yang tidak tidak lulus atau tidak bisa mampu untuk mengambil gelar sarjana. Dan di Indonesia sendiri dari sekian banyak populasi Indonesia ya, sebenarnya hanya 9% yang menyandang gelar sarjana sendiri. Jadi kita juga melihat ada kepentingan lah, walaupun tidak sarjana, semua orang juga punya hak sebenarnya buat belajar skill-skill tertentu gitu di luar akademis. Jadi kita bisa bilang Cakap sendiri tuh sekarang lebih banyak bergerak di bidang edukasi yang ke arah skill. Jadi tidak hanya tentang sertifikasinya tapi juga kemampuannya gitu. Itu Wow. dulu kali ya. Ya, ya. Menarik tadi ya. Jadi kalau kita mau belajar digital marketing pun bisa ke Cakap ya. Kemudian saya lihat di aplikasi Cakap itu ada beberapa bahasa yang bisa dipelajari ya, seperti bahasa Indonesia pastinya, kemudian bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa apa lagi ya? Kalau nggak salah ada lagi ya bahasa yang selain itu ya. Iya, ada bahasa Jepang, ada bahasa Korea. Jadi kita sendiri memang memulai bisnisnya itu dari bahasa dulu. Karena kita lihat kalau orang mau belajar skill tapi nggak bisa connect sama bahasa yang mungkin sumber paling utamanya Inggris lah ya. Sumber-sumber informasi kan paling banyak di bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya nggak ke sana, nanti susah juga untuk connect dengan informasi yang lebih banyak gitu sih. Oke, sebelum ke Cinge, saya ada pertanyaan dulu buat Ci Margani. Ini saya kan butuh sebenarnya upgrade kemampuan bahasa Inggris nih. Gimana caranya saya bisa belajar di cakap.com nih? Mungkin termasuk biaya dan bagaimana waktunya gitu. Boleh dijelaskan, Ci Marga? Waduh, ini jadi promosi dong ya. Endorsement ini mungkin salah satunya. Sedikit aja kali ya. Mungkin Oke. kalau mau belajar cuma perlu ini kok apa kalau memang pengguna aplikasi atau pengguna handphone pasti bisa mendownload aplikasinya. Cukup ketik Cakap aja. Nah, kalau misalnya ditanya belajar di Cakap susah atau gampang ya karena ini semua online. Jadi kan sebenarnya bisa kapan aja ya. Semuanya dari handphone bisa, dari laptop bisa. Nah, paling memang Cakap sendiri kan kursus yang namanya tempat belajar ya, platform gitu. Pastinya ada biayanya memang. Tapi kalau misalnya teman-teman pada registrasi di awal, sebenarnya 14 hari pertama kita ada akses lah yang untuk teman-teman cobain aja dulu. Jadi saya mungkin nggak mau promosi sampai beli, cobain dulu aja kalau misalnya suka. Nanti kan tinggal dilihat aja di sana ada navigasi untuk ke pembelian gitu. Namanya belajar itu memang harus dari komitmen. Jadi, kalau misalnya memang mau registrasi pun ya harusnya sudah tahu artinya harus komit. Nggak bisa cuma hari ini mau belajar, nanti besoknya nggak belajar. Apalagi bahasa, nggak bisa kalau nggak latihan gitu. Jadi, kalau Manggala mau belajar, jangan lupa komitmennya. Ya, siap. Ini termasuk menggugah saya untuk kembali bangkit mempelajari bahasa Inggris sebenarnya.
karena saya juga tertarik untuk S3 nanti ngambilnya prodi internasional ya. Kemarin habis diwawancarai saya paham, tapi ketika saya mau jawab itu agak kesusahan ya sebenarnya. Ya, Oke, latihan kuncinya. ya itu dia. Oke, terima kasih. Sementara itu dulu, nanti akan saya tanya lagi. Nah, sekarang saya ingin berbincang dengan Cinge ya. Ci, sepertinya saya lihat profilnya dulu Cinge itu adalah seorang pendidik juga ya. Mungkin sekarang lebih banyak ke trainer ya. Jadi pendidik dulu kalau nggak salah pendidik yang formal ya. Mungkin di Ya. sekolah, mungkin di kampus. Mungkin boleh diceritakan dulu pengalamannya dan mengapa memilih profesi itu. Oh, oke. Ya, Baik. Jadi mungkin saya malah ceritanya agak jauh lebih ujung lagi ya. boleh ya. Ya, jadi di dalam kehidupan kita ini kita bisa lihat bahwa salah satu guru pertama itu adalah orang tua ya. Nah, biasanya itu adalah ibunya. Karena yang sering di rumah ngajar anaknya itu ya memang kebanyakan ibu-ibu gitu. Nah, saya tuh ingat sewaktu saya masih kecil, mungkin bahkan masih TK gitu ya, itu mama saya setiap malam itu mengajar saya mengenal huruf dan mulai bagaimana ya cara membaca. Jadi simpel sekali. Sebelum tidur cuman en a na, be a ba gitu ya. Zaman dulu ini belajar bahasa zaman dahulu kala ya, masih ketika ini Budi, ini Ibu Budi gitu ya. Ya kalau yang seumuran saya pasti sangat mengenal dengan uh, kata-kata ini ya. Ternyata dengan melakukan ini ya bisa dikatakan setiap malam ya. Saya itu umur 5, jadi masih TK besar ya. Dulu kita ngomong TK besar itu, saya sudah bisa baca majalah Bubu. Oh. Nah, tapi ternyata setelah adik saya lahir, itu mama itu bisnisnya mulai maju ya. Jadinya sudah tidak sempat lagi untuk mengajar adik saya seperti dulu waktu mama mengajar saya. Nah, jadi setelah berselang waktu itu, adik saya ini kelas 1 SD itu masih belum bisa baca. Wah, udah mulai panik karena kelas 1 SD itu seharusnya sudah mulai bisa gitu kan. Ya. Akhirnya saat itu kan saya kelas 4 ya. Dia kelas 1, saya kelas 4. Saya bilang, saya aja yang ngajar adik saya. Gitu. Nah, tapi Mam, ngajar kan nggak gampang ya. Ini 1 jam aku minta 500 rupiah. Mama bilang, ya udah, kamu 1 jam 500 rupiah. Ini zaman dulu ya, tahun 80-an gitu ya, 500 rupiah itu gede. Gede. Ya. Nah, akhirnya saya mengajar adik saya itu membaca. Tapi memang ya, ternyata jadi guru itu tidak semudah yang dibayangkan. Saya pikir kan mudah gitu ya. Tapi ternyata mengajar kata dan itu susah. Jadi adik saya, da, an gitu dia stop nggak bisa. Dia a langsung na. Jadi tulis dan dia bacanya dana. Enggak, dana. Itu n doang, nggak ada a-nya gitu ya. Wah, akhirnya saya mulai kesel kan. Ya kesel, marah-marah gitu. Gimana sih diajarin nggak bisa-bisa gitu. Nah, adik saya semakin ini dia protes ke mama. Protes ke saya juga. Mam, itu Cici ngajar dapat 500 rupiah. Kan yang capek itu bukan cuma yang ngajar. Yang diajarin itu juga capek. Aku minta 250. Dia minta 50% gitu kan. Nah, jadi itu pengalaman saya ya, bagaimana terjun di dunia belajar dan mengajar ini. Jadi saya mulai ngajar itu bisa dikatakan mulai sejak kelas 4 SD. Gitu. Ya, ini jadi kisahnya gitu ya. Dan memang saya tertarik ya sebagai pengajar itu. Jadi waktu kuliah juga menjadi tutor. Kemudian ya guru les lah segala macam gitu kan. Kemudian saya belajar ke Beijing, belajar bahasa, pulang. Nah, kebetulan dulu itu di Universitas 11 Maret UNS di Solo itu baru buka prodi bahasa Mandarin gitu. Nah, jadi akhirnya saya diajak untuk menjadi salah satu
dosen di sana. Sedangkan untuk training, sebenarnya saya lebih ke training motivasi gitu-gitu ya. Itu Ya. memang saya belajar sejak umur, bisa dikatakan tertariknya sejak umur 15, tapi betul-betul menjadi trainer tuh tahun 2001. Gitu. Jadi mulai dari situlah perjalanan cerita menjadi ya guru dan trainer ini. Apa enaknya dan apa tidak enaknya, Ci, seorang guru atau pendidik, Ci, yang selama ini mungkin sudah Ci ngegeluti sampai tahunan ya? Sebenarnya salah satu hal ya yang membuat saya senang sebagai guru atau pengajar itu adalah adanya suatu kepuasan batin. Ketika orang itu yang tadinya tidak tahu, tidak bisa gitu ya. Nah, setelah belajar, mereka tahu, mereka bisa. Itu tetap ada suatu kepuasan tersendiri. Karena kita membuat perbedaan dalam kehidupan seseorang. Ya, itu motivasi utama saya sebenarnya ketika mengajar. Jadi kalau misalnya saya ini training orang, kemudian dia sama sekali nggak ada perubahan, nah itu saya kesalnya. Berarti ini ada sedikit problem nih dengan cara saya mengajar gitu ya. Ya kadang memang bisa ya dua sisi, tapi tetap saya merasa seharusnya saya bisa lakukan lebih baik lagi. Seperti itu. Justru tertantang ya? Ya, karena kalau tidak ada perubahan tuh, lah ini jadi proses pembelajarannya sukses atau tidak gitu kan? Karena kita belajar itu pasti ada suatu perubahan dan biasanya ya perubahannya ya kita kan inginnya lebih baik ya. Kayak tadi kan Manggala mau belajar bahasa Inggris gitu ya. Tentu saja mulai dari yang percakapannya agak susah kemudian jadi lancar. Nah, itu sebagai guru yang ketika kita mengajar itu melihat muridnya ada progres, ada perkembangan. Nah, ini sesuatu yang menyenangkan. Kalau dari yang tidak menyenangkannya, itu kalau di sekolah ya, guru itu kan tidak hanya mengajar. Banyak tugas admin. Ya, sebenarnya kalau saya sebagai pengajar tuh paling nggak suka itu apa? Saatnya meriksa ujian. Sama ulangan. Aduh, itu kayaknya ini cepat selesai gitu. Apalagi muridnya cepetan, kok nggak selesai, nilainya mana? Wah, itu rasanya, ya itulah. Kalau ditanya nggak enaknya dari menjadi seorang guru itu apa? Proses-proses lain di luar mengajar. Iya. Administrasi biasanya justru memakan waktu lebih banyak ya dibandingkan kita proses belajar mengajar di kelas. Dan bahkan mungkin ini kalau di dunia institusi pendidikan yang formal itu kan biasa ada akreditasi ya. Kalau sudah waktunya akreditasi ya kita itu kayak apa ya, seorang pesulap gitu, apa-apa harus ada ya, dokumen ini harus ada, dokumen itu harus ada ya. Apalagi sekarang itu akreditasi tidak hanya berbasis dokumen, tapi berbasis fakta yang sudah kita lakukan. Jadi kalau misalkan kita bilang, oh di dokumennya bagus-bagus ya ceritanya, tapi kalau faktanya tidak ada dilakukan ya hasilnya juga nol. Nah ini mungkin berbeda dengan apa yang dialami Cimarga ya, yang juga menggunakan aplikasi ini sebenarnya untuk memangkas administrasi ya dalam pendidikan ya, betul ya. Jadi hal-hal yang mungkin biasa kita bikin rencana pembelajaran, lesson plan dan lain sebagainya, mungkin di dalam cakap.com mungkin tidak lagi, atau mungkin seperti apa, bisa diceritakan sistem pendidikannya di Cakap. Nah, kalau di Cakap sendiri sebenarnya yang menarik adalah kita tidak pernah melewatkan atau tidak pernah meninggalkan guru. Jadi selalu harus ada human touch-nya. Makanya interaksinya walaupun online, tapi interaksinya masih ya kayak begini sih, kayak ngobrol sama pengajarnya langsung gitu. Nah, kalau ditanya, memang pasti ada sistem yang kayak isi report gitu ya buat pengajar-pengajarnya. Tapi mungkin memang betul kita pastinya ada sistem lah, dibuatkanlah sistem yang memang lebih teratur kan, dan penyimpanan atau dokumentasi yang lebih clear. Itu tidak hanya membantu
si teacher, tapi juga pasti membantu si murid karena kita mendistribusikan report kan artinya tidak perlu bagi rapot nunggu muridnya datang dulu gitu kan, tapi Ya. langsung aja dari handphonenya gitu. Misalnya kelas hari ini jam 8 malam, nanti bisa terima reportnya mungkin paling cepat jam 9 juga udah bisa dapat gitu kan, karena gurunya sudah kirimkan gitu. Nah, itu yang mungkin dipermudah sih karena adanya teknologi sih gitu. Oke, jadi kalau eh, sekarang ini kan kita berbicara tadi ada report, kemudian mungkin di Indonesia rapor gitu ya, yang biasa dilihat oleh anak, bahkan diambil oleh orang tua atau wali ya. Eh, saya beberapa waktu lalu membaca bagaimana di Jepang ya, di Jepang tidak ada nilai angka-angka, tidak ada ranking-ranking, tetapi yang ada adalah semacam bentuk ya, ada yang segitiga, kemudian ada yang bulat, ataupun ada yang lain dengan makna. Kalau misalkan segitiga itu hampir mencapai, atau kemudian yang bulat sudah mencapai sepenuhnya, atau yang lingkarannya dua itu adalah melebihi target pencapaian apa namanya akademiknya begitu. Nah, apakah di dalam cakap.com juga seperti itu atau seperti apa reportnya? Nah, kalau dicakap ya, sebenarnya kalau belajar kan, apalagi ngomongin mungkin belajarnya kita lihat dari belajar bahasa. Kebanyakan memang cukup subjektif kan ya, karena kan yang mendengarkan hanya pengajarnya satu orang, tidak banyak gitu. Nah, biasanya dilihat dari beberapa aspek sih. Tapi memang penilaiannya itu kita bagi, misalnya kalau mau naik level sebenarnya tetap aja sih. Kalau mau naik level dari misalnya beginner nih, naik ke intermediate gitu ya. Pastinya tetap harus ada parameter ukuran nilai dan itu juga memang sudah ada standarisasinya sih. Kita sebutnya CFR. Jadi CFR ini sebenarnya standar European untuk menilai sebuah apa ya namanya penilaian lah terhadap setiap basis pendidikan gitu. Nah, tetap memang ada nilai kalau level. Cuman kalau misalnya menilai dari setiap sesi kelas, itu memang dilihat dari aspeknya seperti kelancaran ngomongnya aja atau penggunaan vocabulary-nya aja. Biasanya feedbacknya itu dalam bentuk narasi atau tulisan apa ya esai pendek lah gitu. Jadi teacher-nya pun harus bercerita gitu kayak oh ternyata anak ini tuh seperti ini loh, baiknya seperti ini loh. Jadi tidak mau, memang kita basically nggak semuanya dilihat dari nilai, apalagi ngomongin belajar bahasa ya, apa sih yang nilai dari bahasa? Kalau memang ngambil tes TOEFL, tes IELTS gitu, memang iya benar nilai kan. Tapi kalau misalnya ngomongin bahasa, mungkin Manggala bilangnya, oh aku ini aja deh yang aku tuh levelnya beginner. Belum tentu, bisa aja di mata orang lain itu nggak levelnya beginner, bisa aja di mata orang lain udah keren banget gitu bahasa Inggrisnya. Gitu sih. Asal dari diri sendiri sih. Gimana memancarkan kemampuannya gitu. Oke, oke. Ya, jadi ada tahapan dari beginner, kemudian intermediate hingga advance ya. Oke, berikutnya ini. Kalau kita berbicara soal teknologi di dalam dunia pendidikan kita ya di Indonesia, sejauh mana sebenarnya kesiapan atau siap tidak baik penyelenggaranya maupun juga audiensnya ataupun pesertanya. Mungkin yang dialami selama ini seperti apa? Bisa diceritakan. Kalau ngomongin teknologi kan sebenarnya kita paham teknologi itu apa sih? Teknologi kan sebenarnya adalah em, mungkin tools ya atau jembatan lah untuk kita mengakses sesuatu yang memang itu sudah terprogram gitu. Sebenarnya teknologi itu sebenarnya sesuatu yang terprogram aja gitu. Most of it orang taunya teknologi itu pasti menggunakan internet. Tapi sebenarnya teknologi itu nggak semua items itu menggunakan internet sebenarnya gitu. Nah, cuman kalau dicakap sendiri, memang teknologi yang kita manfaatkan itu memang basisnya pasti tidak lepas dari internet. Nah, kalau tidak lepas dari internet, nah, bisa dibilang kesiapan dari belajar mengajar kita itu pasti basisnya internet dulu. Yang kedua baru adalah pembuatan sistemnya itu sendiri. Internet sekarang itu udah sangat-sangat maju lah. Kita juga sangat-sangat berterima kasih ya sama pemerintah gitu. Termasuk sama apa ya mungkin kita bilangnya company-company BUMN lah yang sekarang memang jadi perusahaan telco-telco ini yang emang udah sangat banyak mensupport internet gitu.
Aku pribadi, kita pribadi di Cakap juga kolaborasi sama telco company untuk bisa mendapatkan akses yang lebih menyeluruh di Indonesia gitu. Internet penetration Indonesia kan tinggi sekali ya. Pengguna sosial medianya juga tinggi sekali. Nah, Ya. sebenarnya sih kita sih harapannya ya, kayak kalau berkaca dari pengguna sosial medianya aja banyak, artinya kan punya accessibility buat belajar juga lewat aplikasi gitu. Kalau dibilang ready atau enggak, jawabannya sekarang udah sangat-sangat ready. Apalagi pandemi 2 tahun ini, kita nggak bilang Cakap tuh tenggat ya karena ada pandemi, jadinya semua orang belajar online. Enggak sih. Tapi kita memang melihat ternyata ada imbasnya. Walaupun pandemi, orang-orang tuh diajarkan buat mau nggak mau mengakses atau berkomunikasi, tapi nggak ketemu gitu. Itu Hmm. sih yang sebenarnya sangat-sangat meng-speed up apa yang terjadi sebelum 2 tahun sebelum pandemi ini. Jadi Apalagi convincing parents. Biasanya parents yang susah kan di-convince gitu. oke, oke. Jadi pandemi ini juga ada apa ya? Mungkin bahasa hikmah ya. Ada manfaat yang kemudian bisa menaikkan katakanlah pengguna internet, kemudian infrastruktur juga dibangun ya. Namun demikian saya melihat kalau nggak salah itu ada kerjasama dengan Prakerja ya, betul nggak ya? Iya, Cakap ada kerjasama juga dengan program pemerintah, di mana kita juga mulia banget sih pemerintah membuat program Kartu Prakerja ini karena kan ya timingnya sih pas juga dengan adanya eh, dengan adanya pandemi pasti banyak pengangguran juga dan pengangguran ini nggak mungkin juga apa ya mungkin nggak ada mungkin belum semuanya melek juga buat inisiatif selagi nyari kerja sambil mencari ilmu. Nah ini kan pasti susah juga namanya belajar belajar itu konotasinya aja udah males gak sih harus belajar gitu ya. Jadi ya sebenarnya sih dengan adanya kartu prakerja ini kita juga terbantu sekali untuk bisa menggapai orang-orang yang mungkin tadinya nggak ada intention untuk belajar. Oke, jadi sebelum saya ke Inga, ada satu pertanyaan lagi untuk Ci Marga. Nah, dengan melihat kondisi Indonesia itu demografi maupun dari geografi juga ada yang pelosok ya, yang juga masih ada beberapa tempat yang dia seperti blind spot ataupun tidak punya apa namanya internet jaringan. Nah, bagaimana Cakap ini bisa menjangkau mereka? Hmm, Nah, oke. Jadi sebenarnya ini juga surprisingly waktu tahun-tahun awal-awal tahun dibangun lah Cakap. Surprisingly ada sebuah foundation juga yang memang dari kota yang memang udah mungkin bisa dibilang pelosok lah gitu ya. Foundation ini reach out Cakap dan itu memberikan ilham juga buat kami untuk bisa memberikan accessibility sampai ke pelosok. Jadi dengan adanya tadinya dari foundation ini mereka hanya bertanya bisa nggak sih bawa pengajar ke sana. Jadi datangkan pengajar ke sana. Nah, sebenarnya dari sana kami melihat oh bisa aja sih kan kita juga punya pengajar-pengajar lokal, tidak hanya pengajar-pengajar foreign gitu. Kita coba jalan ke sana, kita melihat situasinya juga. Em, Akhirnya karena memang kita melihat ada kebutuhan, kita pun di Cakap sendiri sekarang membuat program namanya Cakap untuk Bangsa. Nah, di situ tuh kebanyakan kita mencari filantropi. Jadi orang-orang atau entity, perusahaan, institutions yang ingin apa ya menyumbangkan dananya untuk kebaikan lah ya, tapi utamanya di pendidikan. Nah, somehow kita make it happen-nya di sana. Jadi misalnya ada entity yang ingin menyumbang, dari yang menyumbang kita biasanya pilih lokasinya. Nah, lokasi ini kalau memang pelosok sekali, artinya kan kita harus bawa equipment. Somehow ada equipment yang kita buat, oh jadinya offline aja deh, mungkin baca e-book atau gurunya datang. Atau memang kita kolaborasi dengan perusahaan telco, kita lihat ada nggak potensi yang akan dibangun di sana tuh akan dibangun atau enggak. Jadi memang balik lagi sebenarnya menjadikan sebuah project atau campaign sih. Jadinya nanti ada ekosistemnya, ada rantainya. Tidak hanya Cakap aja yang bisa nge-support itu gitu, pastinya nggak bisa. Jadi kita buatkan aja skemanya, biar jadinya benar-benar tercapai tuh, buat sampai ke pelosok. Gitu. jadi butuh banyak tangan, butuh kolaborasi ya tentunya.
nggak cuma hanya cakap saja. Oke, nanti saya akan balik lagi sekarang. Saya ke Cinge ya. Tadi dari apa namanya pengalaman menjadi seorang pendidik, bahkan ingin mengajari adiknya ya, belajar dari dari nol kemudian sampai sekarang banyak melatih trainer, menjadi trainer di bidang pendidikan maupun di bidang yang lain. Nah, hari ini kita tahu bahwa pengguna media sosial kita itu sangat banyak sekali. Dan tadi juga sempat disinggung bahwa kita ini menjadi negara yang punya akun media sosial terbanyak di dunia juga. Nah, ini tantangan mungkin bagi orang tua ya, Cina ya. Ketika media sosial, platform digital kita itu lebih banyak untuk melihat hiburan daripada edukasinya. Nah, menurut Ci Inge bagaimana seperti ini? Bisa orang tua bisa mendidik anak yang mengarahkan. Kadang-kadang kalau sudah pegang gadget ya, apalagi anak sekarang, itu makan pun bisa lupa, mandi pun bisa lupa, dan lain sebagainya. Mungkin bisa ditanggapi, Ci Inge. Ya, kalau dari segi pengalaman pribadi ya, saya tidak bisa menjawab karena saya nggak punya anak. Oh, okay. Gitu kan. Jadi apakah anaknya main gadget terus? Ya, karena saya nggak punya anak, saya juga nggak tahu juga. Tapi kalau melihat kanan kiri, ya memang banyak anak-anak ini yang terus ya bermain di sana, menikmati entertainment unlimited gitu ya. Betul. Kalau dalam hal ini sebenarnya ya kalau sebagai orang tua memang sebisa mungkin mengarahkan. Mengarahkannya dari mana? Ya tentu saja dimulai dengan orang tuanya sendiri. Karena kita lihat juga bukan saja anaknya yang di depan gawai terus-menerus, orang tuanya juga pegang gawai terus-menerus. Ya, jadi kalau tidak ada kesempatan untuk betul-betul fokus ya pada ya saat ini ya presence gitu, ya memang agak susah, harus mulai dari orang tua. Pendidikan itu kan paling mudah kalau kita punya role model. Ada orang yang kita lihat, kita tiru, itu memang cara yang paling mudah bagi kita untuk belajar gitu kan. Nah, jadi dalam hal ini saya agak sulit untuk berkomentar ya bagaimana caranya. Karena sosial media kalau memang diarahkan, apakah bisa untuk belajar? Tentu saja bisa. Ada banyak sekali konten-konten edukasi juga di sosial media. Nah, tinggal kembali lagi ke orang tua dan anak ini, apakah memilih akses yang ada isi edukasinya atau mau pure entertainment. Itu. Oke. Ya, memang harus termasuk tadi ya, saya jadi tersentil ya. Orang tua itu juga kadang hanya menuntut anak untuk belajar dan melihat konten yang edukatif. Kadang terus-terusan meminta anak untuk begitu. Tapi orang tuanya sendiri lupa kalau dirinya ternyata juga banyak nonton media sosial hanya untuk hiburan, hanya untuk refreshing lah sekedar itu ya. Oke, itu menyentil sekali tuh jawaban itu. Ya, kemudian begini, di dalam organisasi Wadani di bidang pendidikan khususnya, apa yang sudah dilakukan oleh Ci Inge dan kawan-kawan untuk membangun pendidikan, mungkin membangun literasi pendidikan, khususnya di kalangan wanita nih. Karena kan tadi dari awal dijelaskan Ci Inge bahwa peran wanita itu dari, misalkan dia seorang ibu ya, dia paling sering mendidik seorang generasi bangsa kita sebenarnya. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Cing. Ya, jadi karena tadi seperti saya katakan ya, ibu ini perannya besar sekali dalam pendidikan. Nah, maka di Wandani ini memang sejak saya masuk ke kepengurusan, memang sangat fokus pada pendidikan dan pelatihannya ya. Nah, memang sebelum pandemi saya banyak itu keliling ke seluruh Indonesia gitu ya, untuk memberikan training-training, mau public speaking, leadership, segala macam ya, itu ada. Tapi memang sejak pandemi ini, ya semua kegiatan offline ini kan
laptop. Nah, jadi akhirnya dipaksa. Ya, kita memaksa untuk ibu-ibu ini apa? Online. Online. Jadi kita buka misalnya seminar. Dulu kan ya mau lewat IG Live, mau lewat apapun. Itu jadi hari Minggu jam 2 sampai jam 4 itu selalu ada pelatihan dari Wandani. Topiknya bisa beraneka ragam. Bisa personal development ya, pengembangan diri, bisa tentang bisnis, segala macam. Yang penting adalah kita tahu topik-topik ini bermanfaat untuk ibu-ibu yang menjadi anggota Wandani gitu ya. Jadi mereka memang meningkatkan skill pengetahuan ya secara online. Dan ternyata ketika ibu-ibu ini dipaksa untuk belajar gitu ya. Pas pertama itu, Bu ini bagaimana nggak bisa connect? Bu ini gimana? Ini kok nggak keluar suaranya gitu kan? Tapi kan itu hanya di awal ya. Ternyata setelah mereka bisa, ibu-ibu ini lebih hebat gitu ya. Jauh lebih hebat. Jadi kita sejak pandemi itu justru sekarang banyak sekali training-training online. Dan kita bahkan berani ya mengadakan misalnya seperti musyawarah nasional organisasi Wandani pun online gitu loh. Yang dimana ini bagi organisasi lain mungkin merasa, wah ini agak impossible untuk dilakukan. Tapi ternyata karena ibu-ibunya ini sudah dilatih sekian lama, itu bisa gitu. Dan sekarang lebih enak lagi karena apa? Karena dengan online ya melalui teknologi ini ya saya hanya di rumah aja seperti sekarang ini ya. Nah, yang dulu saya harus pergi kemana, naik mobil, ya kadang misalnya nih kayak ke Halong di Kalimantan gitu ya. Udah terbang dulu, kemudian naik mobil lagi 6 jam, 7 jam, itu kan secara fisik semua tuh capek ya. Nah, ini sekarang nggak usah, saya cukup dari rumah, asalkan mereka ada internet yang cukup memadai dengan bantuan pemerintah sekarang ini, ya mereka bisa mengikuti. Jadinya saya sekali training, sekali pelatihan, yang ikut tuh bisa ratusan misalnya gitu. Nggak usah, ke daerah sini yang ikut cuma 10, ke daerah sana yang ikut cuma 20 gitu ya. Dulu tuh kayak buang-buang energi, buang-buang waktu gitu. Nah ini keuntungannya memang kita secara online ya. Tentu saja ada aspek-aspek yang kalau offline itu bisa didapat gitu ya. Tapi untuk sementara ini ya selagi situasi masih belum 100% untuk yakin traveling ini ya kita lakukan supaya tetap ada pelatihan-pelatihan. Dan kedepannya Wandani juga akan membuka namanya Sekolah Keterampilan Perempuan. Seperti jadi apa ini itu nanti programnya? Ya, ini program nanti kita mau mempersiapkan adalah untuk mencetak ini pengusaha-pengusaha. Ya, ibu-ibu ini akan diberi pelatihan kewirausahaan, bukan hanya teori, tapi akan ada prakteknya sehingga dalam waktu mungkin sekitar 6 bulan ya mengikuti training ini dari awal sampai akhirnya itu usahanya sudah mulai jalan. Gitu. Jadi ada pendampingan, ada pelatihan. Jadi ya lebih seperti apa ya? Ya mentoring gitu ya. Jadi sampai bisa menjadi pelaku usaha. Kemudian kita juga membuka lagi pelatihan-pelatihan bagi yang ingin mungkin berkarir ya di perusahaan atau apa mulai dari entry level. Jadi itu nanti akan ada mungkin beberapa bulan ke depan ini kita akan mulai gitu. Itu sih program dari Wandani. Ya. Saya melihat bahwa hari ini dan ke depan itu Wandani memang begitu progresif ya. Banyak hal yang sudah dilakukan dan mungkin sampai diliput televisi apalagi pada saat ramai-ramainya pandemi ya. Saya sering koordinasi dengan Ibu Ketua Umum ya. Kalau di daerah misalkan ada kekurangan tabung pada saat itu atau isi gasnya susah sekali ya pada saat itu, betul-betul repot sekali kita. Begitu dengan kekuatan media tadi kita bisa cepat ya kan, bisa saling koordinasi, bisa saling membantu informasi dan lain sebagainya. Memang itu salah satu poin positifnya
ketika kita sudah siap dan juga ada teknologi. Nah, meskipun kadang juga pasti kangen belusuan di lapangan, ya, naik apa namanya, Iya, masalahnya kalau dulu training ke daerah saya bisa sekalian coba kuliner gitu ya. itu Kalau dia. sekarang ya tetap nih di rumah aja gitu ya. Paling kulinernya sebatas GoFood atau GrabFood. Iya. Ya, ya. Oke, ya sangat menarik sekali perbincangan kita malam hari ini. Mudah-mudahan banyak penonton nanti yang mendapatkan manfaat dan juga pentingnya belajar. Bahkan begini ya, Cik Inga, ada beberapa waktu lalu cukup viral ya, seorang mengatakan bahwa buat apa sih seorang perempuan itu harus belajar, harus sekolah, toh ujung-ujungnya juga nanti kalau misalkan menikah ya, ini ngomongin soal apa namanya pilihan hidup ya, nanti masuk dapur jadi ibu rumah tangga. Nah, kayak gitu. Gimana kalau misalkan ada orang yang mematahkan semangat belajar seorang wanita gitu, seorang perempuan begitu? Mungkin dari Cinga dulu, silakan Cinga. Ya, kalau mungkin dulu ya kayak sepertinya kalau sekarang sudah agak berubah, apalagi sekarang dengan pandemi ini itu semakin berasa sekali pentingnya pendidikan bagi ibu-ibu. Kenapa? Karena pandemi kemarin itu anaknya sepanjang hari itu benar-benar di rumah gitu ya. Yang ibu-ibu yang biasanya nih anak aku serahkan ke sekolah, noh, sono noh gitu kan. Ajar itu anakku gitu kan. Nah sekarang ini mereka di rumah betul-betul full 100% dan mereka baru sadar ternyata menjadi pengajar, jadi guru itu susahnya minta ampun gitu kan. Selama ini, oh ini gurunya gini, protes sama guru, protes ya. Nah, di masa pandemi ini berasa betul gimana rasanya bantuin anak gitu ya. Nah, ini kalau ditanya apakah hanya nanti di dapur gitu ya. Karena edukasi ini kan bukan saja hanya kita bicara matematika ataupun sains gitu ya. Tapi ada banyak hal yang kita dapatkan ketika kita itu belajar. Ya, bagaimana cara kita berpikir, bagaimana kita melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda-beda. Dan begitu banyak aspek yang bisa dikatakan soft skill ya dari belajar. Walaupun hanya pendidikan saya sekolah, itu akan beda sekali. Jadi bagaimana misalnya nih, kita belajar gitu ya, untuk besok ada ulangan. Itu sebenarnya mental kita dipersiapkan. Oh, bagaimana ketika menghadapi situasi yang bisa membuat kita grogi, ya ada tekanan-tekanan, itu bagaimana kita menghadapinya. Jadi kan hal-hal yang tidak pernah diperhatikan. Orang cuma mikirnya, belajar matematika, belajar bahasa Inggris gitu. Bukan itu. Di balik belajar itu ada proses-proses yang sebenarnya sangat penting dan bermanfaat bagi kita di kehidupan. Bukan sekadar pelajarannya saja. Nah, jadi kalau ditanya seperti tadi ya saya akan jawab pendidikan itu bukan hanya sekedar belajar suatu mata pelajaran, tapi sebenarnya banyak mengembangkan soft skill dan juga sikap mental kita, attitude kita, dan banyak hal lagi. Itu. Ya, betul sekali. Jadi saya sepakat sekali dengan tadi punya perspektif yang lebih luas ya, Ci ya. Kemudian ada skill juga yang paling penting yaitu adalah punya problem solver ya. Jadi dia problem solving ya, dia menyelesaikan masalah. Bahkan orang kadang nggak melihat itu sebagai proses pembelajaran ya. Mungkin yang dilihat itu seringkali ya, karena di Indonesia ya, kamu dapat nilai berapa, kamu ranking berapa, selama itu kan begitu ya. Meskipun sekarang sudah dihapus tuh sistem perankingan ya, sudah mulai sadar kali ya. Artinya pendidikan kita sudah mulai mengarah ke hal yang benar seperti yang sekarang ini. Dan era merdeka belajar sekarang ini sangat-sangat mendukung soal teknologi juga pastinya. Nah, saya sekarang beralih ke Ciwarga nih. Berhubung tadi saya melihat di CV juga sebagai orang yang dinobatkan mungkin ya under 30 ya. Boleh dong Ci diceritakan
pengalamannya bisa dapat itu, Oh, bisa dapat seperti itu, boleh diceritakan kepada kita semuanya. pengalamannya sebenarnya ini sih, Forbes 30 Under 30 itu kalau bisa dibilang dinobatkan karena terpilih. Jadi tetap aja harus daftar lah ya. Tetap harus mencalonkan diri juga gitu. Memang karena kita juga melihat bahwa dari Cakap sendiri melihat oh ada beberapa orang nih yang cocok untuk kita coba daftarin. Nah, salah satunya saya. Tapi ada juga nih teman-teman di Cakap yang juga mendapatkan penobatan yang sama gitu. Dari situ sebenarnya prosesnya hanya mendaftarkan, lalu ya memberikan alasan yang cukup tepat lah ya, apapun itu ya. Di saat itu terkait impact atau apa yang udah kita kerjakan lah atas nama Cakap sendiri. Jadi ketika ada pengumuman mengenai Forbes ini sendiri juga kita melihat sebenarnya ini tuh malah menjadi sebuah apresiasi aja sih apresiasi buat kita, buat saya karena kebetulan saya yang daftar kan sama temen ya, sama kolik. Apresiasi di mana ternyata value yang kita kerjakan mungkin bukan hanya personal saya kerja kerasnya, tapi juga terhadap company yang tempat saya bekerja itu ternyata dilihat gitu oleh salah satu media company lah ya, Forbes gitu. Jadi kalau misalnya ditanya impact-nya dan prosesnya seperti apa, mendaftar, mencoba. Jadi sebenarnya satu lesson-nya yang saya bisa bilang, jangan pernah mengecilkan diri sendiri juga. Apapun yang dikerjakan sebenarnya kan pasti asalkan itu memang arahnya ke arah yang positif dan baik ya. Sebenarnya bisa dicoba kok untuk mendaftar atau jangan pernah melihat diri sendiri juga terlalu kecil. Nggak ada yang tahu kok di mata orang lain itu sama nggak sama apa yang kita pikirkan kan gitu ya. Jadi Ya, hopefully sih memang saya sendiri juga cukup kaget karena ya tidak pernah expect juga gitu ya. Tapi ternyata di mata orang lain itu different. Jadi ya doing our best aja sih jawabannya. berusaha memberikan dampak positif ya bagi lingkungan ya, bagi tempat kita tinggal. Oke, berhubung dengan aplikasi tadi itu begini, ada seorang profesor mengatakan bahwa suatu saat kita diajar oleh robot, apalagi masuk di dunia 5. Mungkin sekarang sudah juga ya, tapi kan belum banyak ya. Artificial intelligence dikembangkan dan lain sebagainya ya. Tapi apakah juga manusia itu bisa sepenuhnya membangun karakter nih? Ini soal karakter, membangun karakter, kemudian butuh nggak seperti sentuhan-sentuhan fisik atau kasih sayang seorang guru? Nah, mungkin ini apa juga bisa didapatkan di dalam Cakap ini nih. Nah, bisa dijelaskan nih. Nah, seperti tadi yang pernah aku juga di awal mention bahwa Cakap pribadi kan Cakap sebagai sebuah brand atau pribadinya brand ini itu memang tidak meninggalkan apa ya pengajar. Jadi kita sangat percaya human touch interaction itu sudah paling efisien untuk bisa muridnya atau studentsnya itu bisa menyerap ilmu. Dan di luar dari tentang menyerap ilmu, ya, balik lagi manusia itu adalah makhluk sosial. Hmm. Jadi ngomongin makhluk sosial artinya relation sih yang sangat-sangat dipandang. Bahkan jujur kalau di awal-awal bisnis Cakap belum banyak lah orang tahu bahwa oh siapa sih apa sih Cakap. Tapi apa sih yang bikin orang-orang masih stick sama produknya gitu. Jawabannya adalah gurunya. Nah, sama sebenarnya sekolah juga seperti itu sih. Tadi kan Ci Inga juga mention ya em, jadi guru tuh nggak mudah gitu. Dan orang tua juga baru sadar setelah dia mau nggak mau jadi parsial jadi guru gitu di rumah gitu. Untuk menjadi seorang guru memang balik lagi nih, ternyata ada teori yang dimana relation itu cuma bisa terbangun bukan antara parent sama anaknya, tapi juga antara murid dan guru. Jadi sebenarnya dalam perjalanan hidup kita semua ya, kita semua tuh butuh guru, mau itu di dalam tempat kursus ataupun di sekolah. Itu kalau di luar itu mungkin kita sebutnya mentor lah ya, gitu, yang akhirnya menjadi guru. Bahkan ada mungkin platform-platform yang tadi Mas Manggala bilang itu mengenai AI gitu, tentang teknologi sendiri yang emang udah
memperpintar diri lalu dia ngajarin kita gitu. Semuanya guru tapi dengan medium-medium yang berbeda, dengan occasion-occasion yang berbeda. Jadi aku bisa bilang everyone need to learn, and how to learn itu pastinya ada mediumnya. Mediumnya itu pasti guru. Tapi guru itu bukan berarti dengan sosok orang atau robot juga sih. Dan most of it sampai sekarang ya, di detik ini should be guru memang yang paling efisien karena ada relation yang lebih clear, ada chemistry yang lebih jelas gitu, dan ada preference. Kalau Hmm. misalnya dengan robot, pasti nggak ada preference ya. Jadi nggak ada, semuanya mungkin bentuknya masih terasa datar atau serupa lah gitu. Sedangkan kalau dengan human, it's going to be different. Detik ini ngomong dengan guru yang sama pun hasilnya bisa aja beda karena discussion-nya panjang gitu. Itu yang menarik sebenarnya sih. Iya, iya, betul sekali. Karena biasanya juga ketika seorang guru datang pun mengajar, kan ada yang paham duluan ya, ada yang bisa duluan. Nah, ada juga yang terbelakang nih. Mungkin salah satunya saya ya. Ketika kita belajar gitu, guru yang satu sudah merasa, oh ini sudah bisa ya. Mahasiswa yang lain atau siswa-siswi yang lain ternyata ada yang ketinggalan. Nah, ini seringkali diabaikan dan kadang-kadang anak juga kalau ditanya apakah sudah paham semua, ya yang jawab paham. Nanti yang tidak paham karena sudah banyak yang paham, dia mungkin agak malu atau enggan sungkan untuk bertanya, kan pasti begitu ya. Nggak mau bilang saya belum paham Pak, wah nanti saya bisa dibully sama teman-teman saya. Oke, saya beralih ke Cinga. Cinga, peran wanita ya di dalam pendidikan. Dalam agama Buddha kan juga ada tuh ya cerita-cerita seorang wanita yang heroik ya, yang dulu juga mendukung, mensupport apa namanya pembabaran dharma. Dalam konteks dhamma ini kita agak sedikit berbicara dhamma juga malam ini. Eh, Mungkin seperti apa wanita yang digambarkan sebagai seorang wanita yang mulia, entah itu dalam keluarga, entah itu dalam masyarakat atau komunitas yang lain, boleh diceritakan, silakan. Wah, ini saya masih perlu mencari referensi ekstra ya untuk menggambarkan bagaimana menjadi wanita yang mulia menurut Buddhism ya. Ya. Tapi tadi hari ini kebetulan saya tadi sedang riset ya mengenai wanita dan di zaman Sang Buddha gitu ya. Nah, kita bicara pada waktu itu di India, kondisi wanita ini pada zaman Sang Buddha itu di awal-awal ya, sebelum jadi sebelum Sang Buddha, itu memang sangat menyedihkan ya. Jadi kalau punya anak gitu, lahir perempuan gitu kan, wah itu langsung orang tuanya langsung, kenapa perempuan? Jadi dianggap punya anak perempuan itu sebagai beban gitu ya. Karena di zaman itu mereka beranggapan wanita itu ketika masih kecil harus dipelihara oleh orang tuanya gitu kan, dibesarkan orang tuanya. Nanti kemudian dia dengan siapa? Dengan suaminya. Ketika tua, siapa yang ngurusin lagi wanita ini? Anaknya. Jadi seakan-akan menjadi beban orang tua, menjadi beban suami, menjadi beban anak. Jadi memang di masa itu wanita dan education ini sih jauh ya. Dianggapnya wah udahlah ngapain gitu. Nah tapi ternyata Sang Buddha melihat wanita itu sebenarnya sama ya, punya kesempatan yang sama. Mau mencapai kesucian bisa gitu kan. Mungkin di awal-awal memang sekarang kita tahu memang pada zaman itu peraturan untuk wanita ya, untuk para bikuni memang lebih banyak daripada untuk para biku gitu. Tapi kan kebanyakan aturan-aturan itu untuk menjaga keselamatan gitu. Karena ya pada zaman Sang Buddha ini wanita-wanita yang ini kan juga nggak banyak ya. Di luar tuh masih banyak lagi yang nggak melihat wanita itu sama gitu. Nah, jadi memang dibuatkan proteksi. Tapi ternyata dengan adanya Sang Buddha ini mulailah wanita-wanita ini bisa mendapatkan ya mau pelajaran, mau apa itu sekarang mulai. Dan di saat itulah ada perubahan di kehidupan ya para wanita di zaman itu. Dan makin lama memang makin
membaik. Karena ya memang terbukti. Karena kalau wanita itu diberi kesempatan, ya diberi kesempatan untuk belajar, untuk mengembangkan diri, yes, sangat bisa. Ya, sangat bisa. Bahkan tadi saya baca riset-riset juga, dengan mulainya ada edukasi ini secara online, misalnya ya di Afrika itu, begitu para perempuan ini mendapatkan akses pendidikan melalui online, itu ternyata peningkatannya itu jauh lebih tinggi daripada sama-sama pria yang mendapatkan akses yang sama. Dan katanya nih, saya juga tadi baca, tapi saya belum cek 100% ya, apakah benar. Katanya mahasiswi di Indonesia itu jumlahnya lebih banyak daripada mahasiswa. Nah, berarti kalau memang wanita ini diberi kesempatan, tentu saja bisa. Dan efeknya apa? Ya, efeknya akan besar sekali terhadap ya keluarga, lingkungan, dan ya kedepannya ini ya peran wanita ini makin lama juga makin besar. Itu sih kalau saya ditanya dari segi Buddhism bagaimana. Untuk yang detail seperti tadi wanita yang mulia itu nanti agak jauh ya. Oke, artinya dengan data tadi yang disampaikan oleh Ci Ine, bahkan di Afrika yang kita kenal bahwa sebagian masyarakatnya cukup tertinggal ya, dari segi ekonomi maupun segi pendidikan. Kalau wanita juga diberi akses, malah lebih progresifnya lebih cepat ya dibandingkan laki-laki. Nah, ini artinya memang untuk orang-orang ini, saya katakan karena saya merasa bahwa baik laki-laki maupun perempuan itu punya hak yang sama ya, punya hal yang sama-sama bisa dipelajari dan diperjuangkan gitu. Untuk orang-orang luar yang mungkin masih memandang sebelah mata, apalagi tadi dikatakan bahwa aduh kalau anak lahir anak perempuan gitu ya, mungkin masih konservatif ya, nampaknya tidak bangga gitu kalau belum punya anak laki-laki. Padahal kalau punya anak perempuan juga, misalkan dia sekolah menjadi misalkan dokter atau apapun itu, mereka juga banyak kontribusi kok, nggak cuma kepada keluarga, tapi kepada masyarakat lebih luas juga sangat berdampak sekali. Nah, mungkin hari ini kita bisa melihat Cing, banyak sekali tren-tren baru ya di kalangan anak muda milenial, apalagi silenial ya, sudah generasi Z sekarang ya. Cepet banget, dulu baby boomer, sekarang milenial udah lewat nih. Sekarang udah Z ya, masuk ke Z. Dan punya kebiasaan belajar yang berbeda, apalagi ditambah dia katanya lulusan corona ya, lulusan corona dan segala macam. Bagaimana dengan cara kita untuk membangun karakter building? Ini kadang-kadang agak kesusahan ya. Kalau kadang-kadang guru kalau saya masih bisa lah memahami, mengimbangi. Saya kan belum juga 30 sama seperti si Marta. Jadi under 20-nya udah dapat tapi belum dari Fox ya. Nah, artinya gimana cara kita untuk mengajari atau membentuk karakter positif kepada diri generasi Z ini? Cinga mungkin bisa sharing. Ya, kalau saya sharing itu dari observasi saya ya. Jadi sekarang ini kan saya banyak aktif di komunitas mechanical keyboard gitu ya. Dan ini anak-anak muda semua, umur 20-an gitu kan, bahkan yang masih SMA, sekolah gitu juga masih banyak gitu ya. Nah, ini saya lihat trennya itu, mereka itu dengan informasi segitu banyak yang available di internet gitu ya. Tinggal search, cari aja pasti ada. Itu mereka males cari sendiri. Jadi kalau di grup itu pertanyaannya selalu yang simple, langsung tanya. Jadi kayak nggak ada usaha untuk cari dulu, baru nanti kalau nggak ketemu itu bertanya. Nah ini kan mentalitasnya berbeda ya. Apakah saking, saya nggak tahu juga. Kayak anak itu dicekokin aja gitu ya, sampai dia tuh bingung mau cari sendiri itu kayak nggak bisa.
Nah, ini memang sesuatu yang perlu diperhatikan oleh pendidik-pendidik pada zaman-zaman sekarang ini ya. Ya, apalagi dengan online ini kan agak susah ya untuk melihat. Kalau dulu kan kita waktu offline sekolah kan bisa kelihatan anaknya ini benar-benar kelihatan lah kalau di kelas gitu kan. Kalau online ini kan kadang ya belum lagi kalau anaknya nakal gitu ya, cuma nyetel video yang dia cuma gini-gini doang, terus gurunya pikir dia online, padahal entah kemana anaknya gitu kan. Ya, kemudian belum lagi nanti ulangan pakai cara-cara khusus supaya ada yang ngasih tahu jawabannya dari jauh tanpa terlihat gurunya. Nah, ini hal-hal ini memang perlu diperhatikan ya, pendidikan karakter. Dan mau nggak mau, kalau memang kondisinya seperti ini, ya peran orang tua di rumah itu ya semakin besar lagi sebenarnya gitu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kan ada ya guru-guru yang memang memiliki pengaruh ya kepada murid. Bagi saya itu dulu kalau lihat ini, kalau guru itu kita senang sama gurunya, biasanya waktu proses belajarnya itu kita juga happy gitu kan. Kemudian gurunya ngomong apa, ya kita yes gitu kan. Nah, ya guru-guru yang tipe ini yang bisa menanamkan nilai-nilai yang baik juga gitu kepada anak didiknya. Karena mereka didengar gitu kan. Nah, jadi mungkin selain kalau ditanya bagaimana, ya kita harus mulai juga bagaimana guru-guru ini bukan hanya memberikan ya pelajaran gitu ya, tapi bagaimana juga dia bisa menanamkan nilai-nilai tentang karakter ini. Ya, ini memang paling susah. Ya, paling susah. Apalagi ya kebetulan aja kita punya guru Sang Buddha sempurna gitu kan. Lah kitanya yang lain ini mau jadi guru gitu kan. Kita masih banyak karakter-karakternya yang gak jelas juga gitu kan. Nah, ini yang memang kadang-kadang murid itu ketika melihat ngomongnya gitu, kelakuannya beda. Akhirnya ya itu akhirnya menjadi nilai minus ya. Ketika ngomong sesuatu, kamu jangan ngerokok ya. Tapi sambil gini kan, ya anaknya ngelihatnya terus gitu. Nah, saya rasa memang setiap orang ya sebenarnya kalau dibilang mengajar karakter itu dari mana? Katanya dulu kalau di Jepang itu mengajar anak itu butuh sekampung. Butuh sekampung. Kenapa? Contoh, belajar menyeberang jalan. Kan kita ada zebra cross, ada tandanya juga kapan boleh jalan atau tidak. Sekarang kalau yang dibilang ngajarnya sekampung, itu ketika anak itu di luar, di masyarakat, dia lihat, loh orang-orang lain ini ikut aturan atau melanggar aturan. Gitu. Makanya itu dikatakan butuh sekampung, karena kalau anak ini keluar, kemudian dia lihat, ternyata orang-orang sekampung ini semua kalau nyebrang jalan cari zebra cross, tunggu tandanya hijau baru menyeberang. Mereka juga, kalau di Indonesia, tahu sendiri, merah ikut jalan, tetap jalan juga gitu kan, nyebrang di mana-mana. Ini yang sebenarnya menyusahkan anak-anak ini untuk sebenarnya saya harus ngikutin yang mana ya, karena ada yang di zebra cross, ada juga yang enggak, ada yang ikut aturan, ada yang enggak, dan tidak ada reward punishment yang jelas kan gitu. Nah, saya rasa ini sih PR bagi kita semua ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam hal-hal kecil ini pun perlu kita perhatikan, karena semua orang itu pembelajar dan pemelajar gitu ya. Sangat-sangat sepakat ya, apalagi tadi dikatakan bahwa ternyata nggak cuma satu figur, dua figur, tapi harus sekampung figurnya ya. Apalagi kalau kita lihat nih di kota tertentu lah gitu ya, saya nggak sebut kotanya pasti Cinya tahu. Ketika kita berhenti di belakang apa ya tanda lampu merah itu,
kita justru malah diklakson habis-habisan itu ya. Belum waktunya jalan ya, masih merah gitu ya. Kita juga sudah diklakson habis-habisan. Atau mereka mungkin menganut filosofi merah itu pemberani. Jadi dia berani aja. Oke, sekarang saya ke Cimarga ya. Nah, berbicara soal pendidikan dengan teknologi. Nah, ada sebagian institusi pendidikan yang sekarang ini tidak lagi menggunakan infrastruktur gedung ya, gedung misalkan gedung sekolah. Bahkan kalau kita lihat nih trennya sekarang ya, banyak sekali sekolah-sekolah itu yang tidak menerima siswa atau bukan tidak menerima tapi tidak mendapat siswa, lebih tepatnya hanya satu sekolah misalkan satu angkatan ajaran baru itu cuma dapat 3, dapat 5 gitu. Apakah karena ini juga dampak dari ini ya mungkin orang sudah mulai sadar ya, yang penting saya bukan soal ijazah nih ya. Kadang-kadang kan orang berpikir, apalagi sekarang itu banyak best practice ataupun cerita-cerita orang yang saya kuliah sekolah nggak tinggi-tinggi nih, cuman SMA lulus, SMP lulus, saya udah bisa kaya gitu, saya sudah bisa sukses gitu ya, dengan belajar di online, belajar di YouTube dan lain sebagainya. Nah, gimana tanggapan Cimargan soal hal ini? Oke. Ini sebenarnya sudut pandang, mungkin point of view dari saya pribadi aja kali ya. Jadi tidak mewakili pendapat orang lain gitu. Nah, kalau di sini dilihatnya tergantung dari kebutuhan sih sebenarnya. Karena ada masanya di mana kalau kita dari kecil gitu, memang sudah ditanamkan mindset bahwa oh, belajar itu tidak perlu yang akademis atau hanya perlu sesuai dengan keinginan saja misalnya. Itu juga sebenarnya menurut saya pribadi bukan sesuatu yang cukup wise. Kenapa? Karena somehow apakah itu menjadi point of view di mana anaknya sendiri tidak mau membuka diri atau mendapatkan lebih apa ya, melatih untuk men-challenge diri sendiri. Karena till the end belajar itu sendiri kan artinya adalah kita breaking through our limits gitu. Ketika mau belajar artinya kita meng-crack something new gitu. Mau itu akademis atau non akademis ya. Tapi secara mindset yang saya lihat adalah ketika seseorang sudah mulai melimit dirinya sendiri, merasa bahwa saya cuma bisa yang ini saja gitu ya. Itu sebenarnya berarti sudah punya mindset di mana tidak ada growth mindset. Jadi mindsetnya sudah tidak ke arah growth. Kalau melihat mengenai pembelajaran mau itu akademis atau bukan, balik lagi memang sesuai preference. Ada banyak orang tua yang believe kalau anaknya itu mendingan homeschooling saja. Karena mungkin dengan homeschooling bisa customize sesuai dengan kebutuhan anaknya. Tidak ada yang salah dengan seperti itu, asalkan nanti orang tuanya punya konsekuensi atau tahu risk-nya bahwa mungkin certification yang diterima tidak seumum dengan orang lain yang sekolah di gedung gitu kan, yang bersekolah lah, yang punya sertifikat pendidikan yang umum gitu. Nantinya next-nya future-nya akan seperti apa, itu risk yang akan ada dan sudah bisa diprediksikan oleh setiap pengambil keputusan. Jadi kalau ngomongin pendidikan sebenarnya memang tidak ada yang salah atau benar, tapi jawabannya adalah ketika decisions itu diambil, risk-nya sudah diketahui dan sudah terbaca sebenarnya oleh orang yang mengambil keputusan gitu. Ketika memang ada reason-reason yang seperti mengambil tidak mau mengambil S1 karena ya udah berhenti di SMK saja. Tidak salah, tapi sudah tahu mungkin lahan pekerjaan yang akan diterima atau akan diambil itu di lahan yang mana. SMK lebih banyak mungkin hospitality, lebih banyak mungkin ke arah service ataupun juga technical. Nah, itu yang mungkin tidak sama dengan S1-nya yang ambil technical. Itu yang mungkin bisa aku tekankan sih, seperti tapi jangan lupa juga memang banyak sekali orang yang berbisnis sukses yang kita bilang kan lebih banyak sukses karena bisnis ya, gitu. Yang memang sukses tanpa ada background pendidikan. Wajar, mungkin karena bisnis sendiri itu belajarnya di praktek. Tapi bagaimana dengan karir-karir yang memang basisnya akademis? Contoh mungkin teman-teman di sini gitu ya, Ci Inga juga dosen kan, Manggala juga dosen. Apakah menjadi dosen itu tidak butuh sertifikat S1 atau S2?
kan tidak mungkin gitu. Itu sih yang sebenarnya lebih ke pilihan hidup aja dan preference dan harus tahu konsekuensinya apa. Ya, jadi artinya setiap pilihan itu punya konsekuensi ya. Dan betul ya, artinya kita mau berkarya di mana ya? Apakah kita mau jadi entrepreneur yang memang tidak terlalu membutuhkan soal sertifikat ijazah formal, ataupun kita karir di dunia pendidikan yang memang harus ada mana ijazahmu? Nah, pelamar kerja kan begitu ya. Mana ijazahmu? Apa keterampilan yang bisa kamu tunjukkan? Nah, demikian. Nah, kalau begitu, mungkin Cimarga punya pendapat tentang bagaimana sistem pendidikan yang lebih mendekati sempurna atau mungkin lebih pas. Karena orang Indonesia kan punya culture budaya sendiri ya, berbeda dengan orang-orang yang lain. Seperti apa yang kira-kira pas untuk ini nanti sama juga pertanyaan untuk Ci Iga ya. Ini Cimarga dulu, silakan. Bagaimana sistem pendidikan yang pas yang diterapkan di Indonesia menurut si Marga? Oke, aku duluan ya Inge ya. Jadi nanti eh, hopefully jawabannya sesuai keinginan enggak nih, sesuai point of view aja. Em, Kalau misalnya dilihat pendidikan yang disebut sempurna itu seperti apa, pendidikan sendiri itu memang banyak jalur kan, ada yang formal, informal. Terus ya tadi pendidikan terhadap kehidupan, pelajaran kehidupan atau pelajaran yang lebih ke technical atau skill, hard skill. Ada soft skill tadi kan, gitu. Kalau misalnya ditanya yang sempurna seperti apa, sebenarnya sama sih kayak kehidupan nggak sih? Eh, Semua yang berlebih itu somehow bisa dibilang ada side effect-nya. Ya, minum vitamin kebanyakan aja ada side effect-nya. Orang yang too genius on one things atau kita bisa bilang I ya, jadi dia skillnya dalam cuma satu. Itu juga somehow bisa dibilang jadinya cuma fokus sama satu hal lah, sesuatu yang tidak terlalu apa ya, rasanya kurang sempurna lah. Nah, kalau aku lihat sebenarnya yang baik untuk pendidikan itu adalah membangun betul tadi Cinga bilang mindset ya. Mindsetnya itu growth mindset, tapi growth mindsetnya kemana? Growthnya jangan cuma ke satu hal aja mungkin ya. Everyone itu pasti punya apa ya, punya potensi kok buat menjadi pintar di berbagai bidang gitu. Kalau nggak bisa di bidang A, mungkin bisa bangun ke bidang yang lainnya. Tapi saya saranin mendingan ke T. Artinya kalau T itu artinya generalis juga, tapi ada satu setidaknya yang dipegang eh, spesialis gitu. Contoh misalnya, em, misalnya ada siapa ya? Saya mau ngasih contoh figur, tapi kayaknya takut salah ya. Jadi kalau nggak saya coba contohkan saya sendiri deh. Saya mulai skill untuk kuliah, saya itu di desain. Jadi saya sebagai desain grafis gitu. Saya Hmm. melihat kebanyakan 4 tahun saya berkuliah di universitas. Saya melihat semua semua apa ya? Gimana sih caranya saya bisa solve masalah eh, komunikasi ke orang-orang, tapi tidak hanya melalui tulisan, tapi juga gambar, Visual, oke. ya visual. Nah, sampai di dunia bekerja, saya melihat skill yang saya harus bangun itu tidak hanya satu tentang visual saja, gitu. Tapi saya butuh juga menjadi leader yang baik. Saya juga perlu menjadi komunikator yang baik. Itu semua mungkin soft skill ya. Tapi di luar itu ada hard skill juga. Misalnya harus bisa nih. Saya dulu nggak pernah megang Excel sama sekali. Tapi mau nggak mau karena bergerak di growth ini juga membutuhkan pembelajaran tentang data gitu Hmm. ya. Dan mesti menganalisa. Mau nggak mau belajar. Nah, a lot of things yang saya lihat bisa berguna kalau misalnya anak-anak muda atau semua anak-anak kecil dari kecil ya dibangun mindsetnya itu adalah T gitu. Bahkan kalau nanti katanya ya orang bilang generasi Z itu generasi yang tadi betul kata Cinge mungkin anak-anaknya tuh butuh pengennya praktis aja makanya Hitam ya. hanya langsung nanya iya karena pengennya instan nggak suka nyari kan tadi gitu. Tapi sebenarnya mereka punya behavior atau cara berpikir lebih cepat beberapa kali lipat kematangannya dibanding kita mungkin ya yang di tahun itu di umur itu yang sama sama dia gitu.
Nah, seperti itu artinya kecepatan dia menyerap informasi juga lebih cepat. Nah, makanya mungkin malah ke depannya nggak cuma T jadinya. Jadi seseorang yang punya skill T, tapi mungkin bisa jadi, aku nggak tahu nih istilahnya apa ya. Mungkin T-nya jadi ada 2 kaki sebenarnya, tapi nggak ada huruf alfabetnya sih. Jadi gimana ya? Gitu. Nanti ada setelah Cimarga jadi Menteri Pendidikan, apa satu lagi huruf. Bisa itu nanti bisa N atau M. Nah, mungkin ya jadi M gitu sih. Jadi yang dilihat ya memang apa ya? Pendidikan yang sempurna itu tadi gimana caranya ngebangun dari fondasinya dulu sih. Habis itu nanti di samping itu jangan menutup diri, makanya jadi generalis juga. Itu sih. Kalau Oke, cara mendidiknya eh, banyak caranya dan itu kayaknya terlalu panjang. Jadi aku kecilin dulu aja. bentar Cinga. Ini saya pengen nanya sesuatu nih karena beberapa waktu lalu saya juga habis diskusi dengan lulusan Universitas Birmingham University ya soal tadi. Dibahas juga ternyata tadi barusan disampaikan bahwa orang itu kadang berpikir harus jenius spesialis di tertentu ya gitu ya. Udah saya nggak mau mencoba hal-hal yang lain. Pokoknya saya fokus aja satu bidang konsisten di bidang itu. Tapi ada juga misalkan seperti saya, saya lebih senang mempelajari banyak hal ya kan. Kadang juga waktu itu ditanya, kamu keahliannya apa? Saya kayaknya semua bidang itu kayaknya nggak ahli-ahli amat, tapi saya bisa. Nah, pernah suatu saat setelah itu ya, itu mungkin 2 bulan sebelum pandemi datang. Dia hanya bisa misalkan bukan desain grafis atau kemampuan yang tidak bisa digunakan di dalam pandemi gitu ya. Akhirnya dia bingung juga. Oh iya ya, ternyata orang yang punya lebih dari satu skill mungkin dia bisa sustain atau dia bisa survive ya kan di situasi apapun. Nah, tadi kalau begitu saya bisa menyimpulkan bahwa Cimarga lebih prefer soal ini ya, menjadi orang yang multi skill ya, tidak hanya satu. Meskipun ada basic satu yang kuat, misalkan di bidang apa. Oke, nah sekarang gantian nih ke Ci Inge. Gimana Ci Inge? Silakan Ci Inge. Ya, kalau kalau saya sebenarnya lumayan setuju ya. Ya, bahkan ya bukan lumayan ya, memang setuju gitu dengan apa yang tadi Marga katakan ya, bahwa dulu menjadi seorang expert di satu bidang itu sangat dihargai. Kenapa? Karena perkembangan dari segi teknologi atau apa tuh cenderung lama. Jadi dia ada waktu untuk menjadi benar-benar super master gitu ya. Dan orang semua akan mendengar apa yang dia katakan. Oke. Dulu. Sekarang jangan berani-berani mau jadi expert hanya di satu bidang aja. Itu tiba-tiba teknologi berubah langsung expired. Nggak bisa apa-apa lagi. Kalau tiba-tiba bidang itu langsung kena teknologi habis. Di zaman sekarang saya lebih setuju ya seperti tadi Marga katakan bahwa harus tahu banyak, tapi nggak usah dalam-dalam. Tapi juga bukan cetek-cetek habis gitu ya. Bukannya tahu nih cuma dikit-dikit. Enggak. Kalau bisa itu tahu sampai posisi apa. Cukup bisa pakai gitu. Contoh lah, tadi kan sebutin Excel gitu ya. Nggak perlu tahu semua fitur Excel. Nggak ada orang gila mempelajari semua fitur Excel kalau untuk kehidupan kerja sehari-hari gitu loh. Kan tergantung kita kerjanya sebagai apa, kita pakai fiturnya seberapa. Nah, cukup kita pelajari sampai situ sehingga kita bisa memanfaatkan apa yang kita pelajari teknologi ini untuk kepentingan kita. Mau desain gitu ya, graphic design. Saya juga nggak pernah belajar sih graphic design gitu kan. Tapi berhubung sekarang banyak software-software yang membantu saya mendesain, ya paling nggak saya bisalah pakai software-software itu sehingga paling nggak oke, mau posting medsos, ya bisalah bikin poster-poster gitu ya. Nah kan cukup sampai di situ. Kita nggak usah menjadi ahli graphic design ini sampai kemana. Kecuali memang kita karirnya di situ ya. Nah, justru enaknya yang lebih penting adalah
Kalau kita tuh punya banyak skill dan bisa menggabungkan skill-skill ini. Jadi ini namanya stacking. Jadi nggak cuma satu, kita tuh tumpuk gabungin dan benar-benar kayak net gitu ya, meshing gitu. Contoh sekarang content creator. Mau jadi apa? Anak-anak sekarang tanya, mau jadi apa? YouTuber gitu kan. Nah, YouTuber itu butuh apa? Banyak sekali. Videografi tahu, foto editing tahu, bagaimana semuanya gitu. Sampai planningnya bagaimana mau buat supaya kontennya menarik. Itu kan bukan cuma satu skill. Banyak skill. Apakah dia menjadi bisa ahli di semuanya? Belum tentu. Mungkin dia cuma ahli satu. Apa gunanya orang lain? Iya, diajak kolaborasi. Oh, kamu sukanya apa? Oh, saya paling hobi video editing. Oke, sini masuk tim video editing. Kamu sukanya apa? Fotografi. Oke, sini bagian fotografi. Zaman kita ini ke depan harus penuh dengan kolaborasi. Nggak bisa seperti zaman dulu kompetisi, ayo semoga kamu mati gitu. Nggak bisa. Ya, sekarang ini harus kita hidup maju bersama-sama. Dan saya harap ini menjadi motivasi semua gitu ya, bukan saling bunuh, tapi gimana caranya kita bisa bekerja sama, memajukan semuanya, gitu. Ini mungkin di zaman sekarang ini sangat mungkin sekali, dan mungkin survival kita ke depan itu tergantung dari berapa banyak kita berkolaborasi. Kenapa? Kalau musuhnya AI, itu ya kita belajar sampai keriting seumur hidup, sama dia belajar semenit aja udah ahlian dia semenit gitu ya. Nah, jadi mungkin ini, jadi kita ini harus bukan cuma tadi T ya, kita harus ya itu tadi N, M, kalau perlu sisir gitu kan. Wow, benar. Perbincangan kita malam hari ini semakin malam nampaknya semakin menarik, semakin panas. Luar biasa sekali. Ini saya sudah diingatkan bahwa setelah ini adalah pertanyaan terakhir ya. Dan kemudian diminta closing statement. Oke, saya akan kasih satu pertanyaan terakhir ya kepada Ci Marga dan juga Ci Inge ya, tentang topik kita pada malam hari ini. Pertanyaannya adalah terakhir, harapan Ci Inge dan juga Ci Marga tentang pendidikan di Indonesia. Ci Inge dulu. Oke. Ya, kalau harapan saya sebenarnya sama ya, seperti yang tadi saya baru saja sharingkan. Jadi bagaimana kita itu belajar betul-betul secara menyeluruh ya. Bukan saja dari segi teori atau apa ya, tapi benar-benar dari cara kita berpikir semuanya. Jadi wholesome education gitu ya. Nah, dan harapan saya itu ke depannya kita semakin banyak kolaborasi untuk belajar bersama-sama, kita maju. Gitu. Jadi butuh kolaborasi positif untuk memajukan pendidikan Indonesia dari Ci Inge malam ini. Oke, sekarang Ci Warga. Iya, kalau untuk harapan ya, banyak yang mungkin harapannya mungkin lebih ke hopefully pendidikan itu menjadi kalau dilihat sih household spending orang-orang Indonesia itu tidak terlalu banyak menaruh household spending kan artinya sebagian uang yang uang yang dikeluarkan untuk setiap bulan ya. Nah itu sebagian tidak banyak yang menaruh satu kolom gitu di rumahnya, yaitu kolom belajar gitu. Kadang tuh nggak semuanya ditaruh, nggak ada yang nggak banyak lah yang menaruh itu. Jadi hopefully sebenarnya pendidikan ke depannya itu tidak hanya mengenai orang merasa pendidikan tuh mahal, accessibility juga dirasa susah. Hopefully pendidikan itu ke depannya utamanya di Indonesia aksesnya lebih mudah dan juga filter terhadap akses pendidikannya, maksudnya
filter informasinya juga membaik. Jadi tidak simpang siurnya kebanyakan, tapi kualitasnya yang tersebar itu juga lebih baik dan juga hopefully sih ya lebih makin affordable. Mau itu di support pemerintah ataupun juga di support banyak entity besar ya di Indonesia gitu ya, yang bisa membantu ya memberikan some sort of scholarship kali ya atau Ya. ya bantuan lah gitu. Itu sih yang aku rasa jadi banyak orang bisa lebih banyak mengecap pendidikan, walaupun mungkin ekspektasinya nggak perlu deh sampai akademis gimana gitu ya. Tapi setidaknya serapan-serapan informasi di lingkungannya itu positif gitu. Dulu sih yang saya tahu adalah gerakan, saya lupa di company mana, tapi mereka juga menyebut internet positif ya. Karena memang mau sampai di pelosok pun informasi yang diakses somehow tidak juga bisa terfilter dengan cukup jelas gitu. Yang mana yang ini tuh benar-benar edukatif, yang mana yang hoax gitu kan. Yang mana yang ternyata hanya tidak malah membuat tambah pintar, tapi malah membuat mindsetnya salah gitu. Itu sih yang kayaknya perlu diperbaiki. Iya, karena sekarang ini kan eranya banjir informasi ya. Kadang apalagi kalau anak baru begitu yang baru pegang gadget tanpa edukasi literasi, mereka menganggap bahwa semua yang ditonton itu adalah suatu truth, suatu kebenaran ya. Jadi kadang itu dia yang agak susahnya membendung informasi yang sekarang begitu banyak. Memang secara akses informasi, kemudian ilmu itu sangat-sangat mudah. Apa saja sekarang coba? Misalkan kita nggak bisa caranya gimana ngebuka AC yang terkunci oleh remote ya misalkan ya. Akhirnya kan kita searching di YouTube keluar. Hal-hal yang mungkin sederhana, skill-skill yang nggak diajarkan sekolah, kemudian kita cari aja ketemu. Nah, ini kan sebenarnya mudah banget. Cuman kadang-kadang yang nongol di beranda kita itu suka belum tentu ya, belum tentu apa yang kita butuhkan ya, sesuai dengan apa namanya tujuan pendidikan. Oke. Ya, sepertinya ada yang mau disampaikan lagi. Ya, ini guys, sekarang waktunya closing statement ya. Waktunya sudah habis. Saya mulai dari Cimarga dulu untuk closing statement malam hari ini. Oh, closing statementnya aku ya? Aku kira closing statementnya enggak. Enggak, saya tidak akan menyimpulkan apapun malam hari ini karena biar audien yang menyimpulkan diri sendiri. Oke. Silakan Cimarga. Oke. Closing statementnya apa ya? Aduh, kayaknya tadi udah closing ya rasanya ya udah. Intinya sih, hopefully dengan adanya sharing ini, thank you banget jadi kenal juga point of view dari Ciinge, makasih juga sudah dimoderatorkan oleh Manggala dan sudah di-invite di sini. Saya sih merasa bahwa sharing itu kan sharing ya. Jadi somehow mungkin kalau misalnya teman-teman di sini juga merasa ada kebutuhan buat menjelaskan bahwa belajar itu penting, nggak perlu lesnya, nggak perlu bayarnya, tapi bisa tahu ada awareness buat ngajak teman-temannya buat setidaknya improve, mau mau membuka mata untuk menerima dan sebenarnya belajar itu nggak harus dengan akademis kok, nggak harus baca buku. Mendengarkan orang, dapat kritik aja, itu jadi sebuah pelajaran. Jadi hopefully saya berharap dengan di sini pendidikan itu juga tidak hanya terbatas di tempat les, aplikasi ataupun webinar ataupun anything, tapi semua yang di lingkungan itu dibangun menjadi sesuatu untuk pembelajaran diri. Itu sih. Oke, terima kasih dari Cimarga. Dan terakhir untuk menutup perjumpaan kita, closing statement dari Cinga. Silakan Cinga. Iya. Kalau dari saya, karena memang ini judulnya kan Women in Education Technology gitu ya. Jadi saya tetap fokus pada women dulu ini. Wanita-wanita yang harus terus belajar. Karena kita ini sebagai gerbang, ya, sebagai gerbang yang membantu orang lain juga untuk lewat ya. Dengan harapan ya semuanya dengan belajar itu akan menjadi lebih mudah. Kita semua bisa jauh lebih maju. Kita semua bisa jauh lebih berkembang. Jadi pesan terakhir, terus belajar.
Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Thank you banget. Terima kasih banyak Ci Marga, Ci Inge sudah menyempatkan waktu ya untuk berbagi, untuk sharing kepada kita semua. Ya, saya yakin ini banyak manfaat yang bisa diterima, apalagi soal growth mindset ya, mindset yang bertumbuh terus dan terus belajar dari Ci Inge tadi. Oke, rekan-rekan semuanya, hadirin semuanya yang ada di Zoom maupun di YouTube-nya Dhamma Televisi maupun YouTube-nya Dhamma Meta Jember. Terima kasih banyak sudah stay dari awal hingga akhir malam hari ini. Oke, terima kasih. Sebelum kita akhiri, kita tadi awal kita buka dengan nama Karapata ya. Kita juga sebelum kita akhiri kita baca nama Karapata terlebih dahulu. Bisa bersikap andal. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivade Swaghatho Bhagavata Dhammo Dhammang Namasam Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namam Sapi Sata Bawantu Supitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, akan ada pengumuman-pengumuman yang akan ditampilkan di acara-acara berikutnya ataupun hal yang lain. Kami persilahkan operator untuk menampilkan pengumuman-pengumuman yang akan disampaikan oleh tim Dhamma Meta. Baik, demikian seluruh rangkaian acara sudah kita lalui bersama ya. Terima kasih banyak khususnya untuk para Sri Kandi yang malam hari ini sudah sharing banyak soal pendidikan, memberikan kita inspirasi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Mohon maaf apabila saya dalam memandu acara dari awal hingga akhir ada kekurangan, ada kesalahan. Terima kasih banyak, selamat malam, Namo Buddhaya.